Shalom, pendekar kita yang ke-8 dari Capsa Taipo, kita bertemu dengan seorang pendekar wanita. Pendekar wanita yang bernama Rahab. Wah, luar biasa. Kemarin di pendekar yang ke-7, kita tahu bahwa Deborah sekalipun tidak masuk di dalam Hall of Fame, di dalam Ibrani 11 sebagai Hall of Fame para tokoh-tokoh iman. Tetapi Rahab justru masuk, ya. Di Ibrani 11 ayat 31 berbunyi, karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Kita tahu Rahab justru terkenal karena dia berbohong tentang keberadaan para pengintai-pengintai di rumahnya. Kemudian yang kedua, kita juga tahu bahwa pekerjaan Rahab bukanlah pekerjaan yang terhormat. Seorang perempuan sundal. Jadi, Alkitab, ayat yang kita baca, seolah-olah hendak mengatakan, mengajarkan kepada kita, jangan kita langsung membubuhkan cap jelek kepada seseorang yang pekerjaannya mungkin kita anggap bukan pekerjaan yang terhormat. Kita harus lihat dulu, kenapa dia harus atau dia sampai melakukan pekerjaan yang seperti itu. Ya. Rahab bisa saja waktu itu tidak memiliki pilihan lain, dan dia harus bekerja untuk menghidupi keluarganya, ya, untuk menghidupi orang-orang yang dikasihinya. Dan Rahab tidak punya pilihan lain, tidak ada kesempatan bagi dia untuk melakukan pekerjaan yang lain. Nah, ketika Rahab dihadapkan kepada suatu kesempatan, kesempatan yang pertama yang Rahab dapat adalah dia bisa memperoleh uang secara instan, secara banyak. Kapan? Ketika dia ditanya, apakah engkau melihat pengintai-pengintai? Ya, Rahab bisa saja menyerahkan para pengintai itu dan dia mendapatkan hadiah. Rahab bisa dapat uang yang banyak. Tapi Rahab justru melihat ada yang berbeda. Rahab justru tidak mengambil kesempatan itu, dan Rahab melihat kesempatan untuk memperbaiki hidupnya, memperbaiki jalan hidupnya. Ini rasanya sesuatu yang klise. Iyalah, kalau dapat kesempatan, aku akan berubah. Sekali lagi, tidak semudah itu. Ketika seseorang berada di dalam pekerjaan yang sudah nyaman, walaupun pekerjaan itu tidak berkenan, tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, namun kita mungkin sudah merasa nyaman, lalu kita harus berubah untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik, tanda petik ya, yang lebih sesuai dengan kehendak Tuhan, seringkali kita tidak bisa melakukannya. Seringkali kita sudah terlanjur nyaman. Nah, Rahab adalah orang yang mau mengambil kesempatan ini, dan Rahab berubah, benar-benar berubah dari pekerjaan yang sebelumnya menjadi pekerjaan yang baik, hidup dengan jauh lebih berkenan di hadapan Tuhan. Dari mana kita tahu? Kita bisa melihat ada satu ayat dari Yosua 6 ayat 25 yang berbunyi, demikianlah Rahab, perempuan sundal itu dan keluarganya, serta semua orang yang bersama-sama dengan dia, dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Jadi, kita lihat bahwa Rahab berubah. Hidup di tengah masyarakat yang baik, Rahab pun berubah menjadi baik. Ayat ini mengatakan perempuan sundal itu sekarang hidup di tengah-tengah orang Israel, di tengah-tengah kehidupan yang baru, komunitas yang baik.
Mungkin apa yang didapatkan Rahab secara penghasilan, secara keuangan, tidak sebesar ketika dia menjadi seorang perempuan sundal. Tetapi Rahab mau berubah dan mau memilih kehidupannya yang baru. Seringkali kalau kita sudah terlalu nyaman dengan kondisi misalnya berbisnis dengan kondisi yang saling menipu, kita sudah biasa dengan korupsi misalnya, manipulasi dengan uang-uang yang gampang mengalir. Kemudian ketika dihadapkan kepada suatu kesempatan untuk berubah, mungkin tidak semudah itu. Karena kita tahu bahwa jika kita hidup dengan benar, jika kita hidup dengan apa yang Tuhan kehendaki, maka kita tidak akan mendapatkan penghasilan, tidak akan mendapatkan keuangan sebesar seperti yang sudah biasa kita lakukan. Jadi, kualitas seorang Rahab adalah dia bisa melihat ada kesempatan yang akan datang ketika dia menolak untuk menyerahkan pengintai-pengintai yang dikirim Yosua. Dan yang kedua adalah Rahab benar-benar mau berubah. Nah, ini menunjukkan bahwa dia melakukan hal pekerjaannya yang tidak benar itu karena keterpaksaannya. Jiwanya tetap benar, sikap hatinya tetap benar, tetapi dia harus melakukan itu karena keterpaksaan. Dan ketika ada kesempatan untuk keluar dari keterpaksaan itu, Rahab betul-betul mau berubah. Puji Tuhan.